Saudaraku yang kasih Tuhan, kembali kita dalam pembahasan tentang Lukas pasal 24 dan ini adalah bagian yang akhir. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam Lukas pasal 24 ayat yang 25 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, saya harap bahwa tidak ada kebodohan dan kelambanan hati kita sehingga kita tidak percaya dan kita tidak mengalami apa yang disebut dengan kuasa kebangkitan itu. Saya harap bahwa di akhir pembahasan Lukas 24 ini, saudara tidak menjadi bodoh dan tidak menjadi lamban hati saudara. Apa yang saudara mesti buat supaya saudara tidak menjadi lamban dan bodoh di dalam hidup ini? Yang pertama, saudaraku, saya sebut dengan mintalah kehausan kebenaran kepada Tuhan. Milikilah, mintalah akan hati yang haus, seperti rusa yang haus, yang merindukan aliran sungai-sungai Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, dikatakan di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Hati mereka berkobar-kobar. Ketika Tuhan menjelaskan kebenaran firman Tuhan, menjelaskan hal Taurat, hati mereka berkobar-kobar. Mintalah sesuatu, saudaraku, dari Tuhan, supaya hati saudara berkobar-kobar tentang Taurat Tuhan. Bukan sekedar membaca rutinitas tanpa hati yang berkobar-kobar, tapi milikilah, mintalah hati yang berkobar akan kebenaran firman Tuhan. Bukan berkobar karena keinginan kita atau ekspektasi harapan kita, tapi berkobar karena kehausan akan firman Tuhan, berkobar karena Taurat Tuhan. Itu yang pertama, saudaraku. Hal yang kedua, saudaraku yang kasih Tuhan, yang perlu kita kerjakan adalah mengundang Yesus di dalam hidup kita. Bukan sekedar biasa saja. Cara mengundang yang dahsyat dikatakan dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-29. Tetapi mereka mendesak, sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Dikatakan dengan jelas bahwa mereka mendesak Yesus, mendesaknya untuk tinggal bersama. Jadi bukan sekedar lip service, memanggil begitu saja, tapi karena hati yang berkobar-kobar, dia itu membawa Yesus, ingin membawa Yesus di dalam kehidupannya. Apakah pada hari ini hati saudara juga berkobar-kobar sehingga setiap pagi perlu saudara datang kepada Tuhan dan minta Tuhan tinggal di dalam kehidupanmu setiap hari? Hati yang berkobar itu akan mengundang Yesus dengan mendesak, saudara. Rasanya bahwa harus terjadi. Yesus harus tinggal bersama dengan hidupku. Apa yang terjadi ketika saudara mengundang Yesus dengan hati yang berkobar-kobar? Alkitab katakan, saudaraku, di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Yang terjadi adalah Yesus melayani mereka. Dan cerita selanjutnya, mata mereka terbuka dan mengenal siapa dia. Undang Yesus dalam hidupmu dengan hati yang berkobar, maka saudara akan melihat Tuhan akan melayani hidupmu dengan kuasa kebangkitannya. Engkau akan mengerti kebenarannya dan hatimu akan bersuka-suka di dalam Tuhan. Itu saudaraku yang kasih Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat selama seminggu ini di dalam Lukas pasal yang ke-24. Tuhan memberkati. Kiranya kuasa kebangkitan
ada di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Amin.